Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Warta Coding, channel yang berisikan konten seputar teknologi informasi, video-video pembelajaran terkait programming dan desain grafis, dan tips-tips di dunia teknologi. Kali ini Warta Coding Channel akan membagikan video keempat ya, kemungkinan video keempat dari tutorial Codeigniter 4. Lanjutan dari video-video tutorial Codeigniter 4 yang sebelum-sebelumnya. Kali ini Warta Coding Channel akan membahas terkait model view control dan routes yang ada di Codeigniter 4. Namun sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini dan terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, dan bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini untuk mengetahui video-video terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang terbaru dari kami. Oke, langsung saja. Sebelum itu kami jelaskan terlebih dahulu apa itu model, view, controller, dan routes pada Codeigniter 4. Yang pertama adalah model. Model adalah merupakan bagian atau komponen yang ada di Codeigniter 4 yang berfungsi untuk mengelola atau berinteraksi dengan database, dengan tabel-tabel yang ada pada database. Model ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang memudahkan kita untuk melakukan interaksi seperti insert data, update data, delete data, dan menampilkan data-data pada database. Kemudian ada controller. Controller ini bisa kita sebut sebagai fungsi back-end sebuah website yang dibangun menggunakan framework Codeigniter 4 ini. Jadi controller ini berfungsi untuk menerima sebuah permintaan atau bisa disebut dengan penghubung antara view dan model. Kemudian yang ketiga ada view. View merupakan bagian atau komponen yang berfungsi untuk mengatur tampilan atau halaman yang dilihat oleh user atau pengguna. Jadi view ini bisa kita artikan dia sebuah front end-nya, sebuah front end website yang ada pada framework Codeigniter 4 ini. Jadi ketika tampilan website itu semuanya dikelola atau dibangun melalui view ini. Kemudian ada routes. Routes ini merupakan bagian yang berfungsi untuk pengalian URL website agar dapat diakses dengan URL yang kita inginkan. Jadi contoh, kita ingin mengakses file controller namanya admin login dan kita ingin mengakses langsung dengan nama website /login, maka diaturnya ada pada route ini. Jadi konsep sederhananya adalah 4 file ini 1, 2, 3, 4 ini saling terhubung. Jadi jika kita ingin mengakses website yang dibangun dengan Codeigniter 4 ini, kita maka akan mengakses controllernya. Controller ini kemudian akan menghubungkan antara view dan model. Jadi model untuk menampilkan database dan view itu untuk menampilkan halamannya untuk meload data-datanya gitu. Oke, untuk struktur foldernya nanti seperti ini ya. Jadi controller, terus model, view itu ada di folder same htdoc, kemudian nama project kita, kemudian ada di folder app. Kemudian yang untuk root sendiri itu berada pada folder config. Jadi root ini ada di dalam folder config. Oke, langsung saja untuk kita mau praktekkan ya cara kerja atau untuk mengenal lebih jelas lagi apa sih model, view, controller, dan root itu. Jadi ini studi kasusnya kita buat menampilkan data siswa ya, jadi biar kita lebih enak memahaminya. Jadi kita buat aja sebuah project untuk menampilkan data siswa. Jadi kita biar tahu cara kerja model, routes, controller, dan view. Oke, langkah pertama silakan buat database. Databasenya seperti ini ya. Nama databasenya DB siswa, terus kemudian nama tabelnya
tb_siswa, dan kemudian isinya atau field atau kolomnya berisi ID, nomor induk, nama, tanggal lahir, dan alamat. Oke, langsung kita coba praktekkan. Langkah pertama, silakan buka SEM kalian, aplikasi SEM. Oh ya, sebelumnya ini kita asumsikan kita sudah tahu ya bagaimana cara menginstal framework CodeIgniter ini. Bagi kalian yang belum mengetahui caranya, silakan tonton video kami yang sebelumnya. Sebelum video ini, jadi kita telah membuat cara bagaimana menginstal CodeIgniter 4. Oke, setelah terbuka SEM-nya, kita start dulu Apache web server dan juga MySQL database-nya. Di video tutorial kali ini database kita menggunakan MySQL ya, atau MariaDB. Kemudian silakan buka web browser. Saya di sini pakai Chrome. Oke. Silakan buka localhost phpMyAdmin. Oke, yang pertama kita akan buat database terlebih dahulu ya. Masuk ke menu database, kemudian nama database-nya silakan diisi. Kita bisa pakai nama DB siswa ya. Kemudian create, klik tombol create. Kemudian kita buat satu tabel, bisa kita buat tabel siswa. Untuk kolomnya seperti yang dijelaskan tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Oke. Isinya yang pertama bisa ID, kemudian nama, nomor induk dulu ya. Nomor induk, kemudian nama, tanggal lahir, kemudian alamat. Untuk tipe data yang ID saya buat int dan kita buat auto increment ya. Jadi untuk ID-nya nanti akan secara otomatis dibuat oleh sistem phpMyAdmin. Kemudian untuk nomor induk kita pakai varchar. Kita kasih value-nya mungkin 30. Kemudian untuk nama varchar kita kasih panjang karakternya 50, kita batasi. Untuk tanggal lahir varchar juga kita kasih 50 juga. Untuk alamat kita pakai varchar juga, kita isi value-nya 50. Dan kalau sudah silakan klik save. Nah, di sini database sudah jadi. Kemudian kita coba insert beberapa data. Klik tombol insert. Kemudian silakan isi contoh sebagai contoh data saja ya. Nanti untuk kita eksekusi di CodeIgniter 4-nya. Alamat, kita isi 2 data saja sebagai contoh saja. Jadi ini sebagai contoh data saja. Jadi untuk ID kita kosongi saja karena tadi kan kita buat sebagai auto increment, jadi nanti akan terisi otomatis. Kemudian ini ya data kedua. Kalau sudah silakan klik go. Oke, 2 row inserted, jadi 2 data sudah masuk. Silakan ceknya di browse ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah menyelesaikan langkah pertama. Kemudian untuk langkah kedua, untuk langkah kedua adalah melakukan konfigurasi file env. Env ini merupakan salah satu file yang ada di CodeIgniter 4 yang berisikan beberapa beberapa teks-teks terkait konfigurasi website. Yang pertama adalah ubah atau rename nama file env menjadi .env. Jadi kalau kalian sudah menginstal CodeIgniter, silakan kalian buka di folder localhost-nya. Biasanya defaultnya di C, SEM, kemudian htdoc ya. Nah, kemarin kan kita sempat menginstal
file coordinator di folder belajar C4. Jadi bagi kalian yang belum tahu cara installnya gimana, silahkan tonton saja video saya sebelumnya. Bagi yang sudah, kemudian silahkan buka folder C4 nya. Kemudian ini kan ada file namanya env, ini kita rename, kita kasih tanda titik di depannya, kemudian kita enter. Oke, setelah kita rename, selanjutnya aktifkan C environment dan ubah text production menjadi development yang ada pada file env tadi. Sekarang kita buka text editor ya. Saya di sini pakai Visual Studio Code untuk mengedit file-filenya. Oke, sudah. Kita file open. Kita buka dulu ya. Nah, oke, udah ini. Oke, ini kan ada file.env, kita klik saja. Nah, di sini kan ada CI environment. Silakan di file env ini cari yang namanya CI environment sama dengan protection. Yang baru pertama kali install pasti ada ini. Nah, silakan aktifkan dengan cara hilangkan teks pagar yang ada di depan teks CI environment ini. Jika sudah, terus kemudian protection ini kita ubah ke model development ya. Oke, jadi CI environment ini ada beberapa model. Yang pertama production, development, dan juga test. Development ini biasanya digunakan untuk ketika kita mendevelop sebuah website menggunakan Kotlin 4. Jadi nanti Kotlin 4 ini jika kita pakai model development ini, maka akan memunculkan error kodenya juga. Jadi itu akan memudahkan kita saat mendevelop sebuah website. Kalau production itu biasanya digunakan setelah aplikasi sudah jadi. Jadi kalau aplikasi sudah jadi, silakan ganti ini ke production agar error code-nya itu nanti tidak muncul ketika dijalankan. Jadi istilahnya production ini untuk jika aplikasi ini sudah siap untuk diedarkan ke pengguna, maka kita ganti ke model production. Jika masih dalam pengembangan, maka kita pakai yang development agar kita tahu kalau ada error itu seperti apa, maka akan muncul nanti. Kalau untuk modal test ya untuk testing ya. Kemudian setelah mengaktifkan CI environment, silakan aktifkan app-based URL dan ubah URL root-nya. App-based URL. Nah, ini app-based URL ini silakan diaktifkan, hilangkan tanda pagarnya. Kemudian di sini kita tulis folder root dari project kita. Jadi kan project kita ini ada di ini ya, belajar C4 ya. Jadi kita ketikkan http localhost /belajar ci4 / tambahkan di setelah belajar C4 ini diambilkan dari nama folder project kita yang ada di htdocs, kemudian tambahkan public, kemudian save. Oke, selanjutnya aktifkan dan konfigurasi koneksi database. Nah, untuk koneksi database cari ini ya, ada database ini. Nah, di sini silakan untuk melakukan konfigurasi atau koneksi ke database-nya, maka ini tinggal dinyalakan saja, hilangkan tanda pagarnya untuk menyalakan konfigurasinya. Kemudian untuk hostname ini bisa kalian isi localhost atau 127.0.0.1. Kalau saya biasanya pakai ini ya, alamat IP-nya, karena nanti bertujuan untuk memudahkan kita ketika melakukan migrate, fungsi-fungsi migrate. Nanti video-video saya selanjutnya akan saya jelaskan. Nama database ambil dari ini ya, nama database-nya yang sudah kita buat tadi, DB siswa.
kemudian username-nya root, untuk passwordnya kosong, untuk di saya phpMyAdmin-nya atau MySQL-nya menggunakan user root dan passwordnya tidak ada. Silakan diisi sesuai dengan konfigurasi yang telah kalian lakukan di username di saat install database atau aplikasi SAM-nya. Untuk DB retrieval-nya tetap biarkan default saja pakai MySQLi. Ini biarkan kosong. Kemudian silakan save. Setelah itu setelah mengedit nama file environment-nya, mengaktifkan CI environment-nya, kemudian base URL-nya dan configure database, selanjutnya kita membuat model. Jadi setelah yang tadi itu kita melakukan konfigurasi di project kita, sekarang kita coba membuat model. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, model ini merupakan bagian atau komponen pada Kotlin Editor 4 untuk berinteraksi dengan database. Jadi kita akan mengambil data, mengkoneksikan ke database-nya melalui file model ini. Mengkoneksikannya pakai environment tadi, yang di environment. Kemudian sekarang ini kita untuk mengambil datanya. Silakan membuat model. Untuk membuat model, langkah pertama silakan buka aplikasi folder app. Jadi ini kan ada di project kita belajar CI4, kemudian ada folder app namanya. Nah, kemudian di sini ada model. Silakan buka. Nah, kemudian di model ini klik kanan buat file baru di folder model ini. Namanya siswa model aja ya. .php. Jadi silakan buat sebuah file PHP di dalam folder app, kemudian di dalam folder model. Untuk namanya terserah kalian mau buat nama seperti apa. Oke, selanjutnya kita tuliskan kodenya. Untuk kodenya sebentar ya, saya dulu. Jadi agak kurang hafal. Oke, saya buat contekan dulu ya, karena kan. Oke, silakan ketik yang pertama PHP. Space app model use model model kemudian buat ini protected protected. Ini apa ini? Saya besarkan dulu. Oke.
Ini silakan diisi nama kolom-kolomnya ya, nomor induk. Oke, baik. Maaf, mungkin sebelumnya belum saya jelaskan dulu. Oke, sekarang langkah ketiga itu adalah membuat model ya. Jadi saya jelaskan dulu. Di sini kan ada, sebentar saya besarkan. Ada PHP. PHP ini untuk ya pembuka, setiap kode PHP pembukanya adalah ini ya, seperti ini. Kemudian namespace app model, ini kita biarkan saja, ketik saja karena ini default ketika kita istilahnya mengincludekan file-file model kita. Kemudian use code igniter self model ini juga default dari code igniter 4-nya. Kemudian di sini kita buat sebuah kelas dengan nama siswa model. Siswa model ini harus sama dengan nama file yang baru saja kita buat. Kita kan baru saja membuat file siswa model.php di folder app model. Nah, maka nama kelasnya ini harus sama. Diusahakan untuk sama agar tidak terjadi error. Kemudian extend model. Nah, di dalamnya kan ada $tabel. $tabel ini diisi dengan nama tabel yang sudah kita buat di database. Jadi kan bisa kalian lihat di phpMyAdmin tadi. Nah, di phpMyAdmin kita kan tadi membuat nama tabelnya dengan tipe siswa, maka dimasukkan di sini di $tabel ini nama tabelnya. Kemudian primary key-nya kan tadi kita buat ID. Kemudian return type ini ada bermacam-macam. Kita bisa menggunakan array, kemudian bisa menggunakan entity. Mungkin akan saya praktekkan di video saya selanjutnya. Untuk sementara kita pakai objek aja. Kemudian allowed field ini adalah field kolom yang ada pada tabel database yang ingin kita tampilkan atau kita eksekusi. Ya, tadi kita kan membuat beberapa field, yaitu nomor induk, nama, tanggal lahir, dan alamat. Kalau ID kita bisa kita tampilkan atau kita eksekusi ya, karena itu sudah otomatis di phpMyAdmin-nya. Jadi yang kita tampilkan nantinya hanya nomor induk, nama, tanggal lahir, dan alamat. Oke. Jadi itu silakan buat file model terlebih dahulu. Jadi ini fungsi dari model yang ada di CodeIgniter 4. Jadi ini file model ini adalah yang berhubungan langsung dengan database. Selanjutnya langkah keempat adalah membuat controller. Nah, controller ini kan sebagai fungsi backend-nya ya, sebagai fungsi untuk jika kita ingin merequest atau memberikan sebuah permintaan pada website yang dibangun dengan CodeIgniter 4, maka kita merequestnya itu melalui file controller. Jadi file controller ini digunakan sebagai backend yang menghubungkan antara model dan juga dengan view. Kita buat seperti ini ya, nanti untuk file controllernya namanya siswa.php, untuk file controllernya namanya siswa.php. Kemudian seperti biasa pembuka PHP, kemudian namespace app controller, ini sudah default ya, dua ini. Kemudian untuk nama kelasnya siswa extend base controller. Kalau tadi kan extend model, sekarang extend base controller. Kemudian buat function namanya index. Jadi setiap kita mau mengakses URL itu mengarahnya ke ini, function index. Nanti kalau kalian buat function login, maka nanti kalian mengaksesnya ke siswa login. Seperti itu. Kemudian isinya ada $siswa model. Ini membuat objek dari siswa model. Kemudian $all data siswa model find all. Ini adalah mengambil semua isi dari database melalui file model yang sudah kita buat tadi. Jadi siswa model ini kan file yang sudah kita buat tadi, kemudian find all ini merupakan fungsi dari model tersebut untuk mengambil semua isi tabel yang ada di database kita.
Kalau tadi nama tabelnya TB siswa, maka kita mengambil semua isi dari tabel siswa tadi. Kemudian return view. Setelah kita eksekusi ini semua, maka kita lempar atau kita kembalikan ke view, ke halaman view namanya siswa, dan juga mengirimkan data-data yang sudah kita ambil tadi melalui file model tadi. Jadi file model, jadi alurnya seperti ini ya. Di siswa model find all ini kita mengambil semua isi data melalui file model yang sudah kita buat tadi, kemudian kita kirim ke view siswa. Jadi kita kirim ke view nama filenya siswa dengan mengirimkan semua data tadi. Seperti itu alurnya. Oke, kita buat terlebih dahulu ya. Cara membuatnya juga cukup gampang, hampir sama kayak model tadi. Cara buatnya kita, nah ini kan ada, kalau tadi di app model, sekarang di app controller. Di sini klik kanan buat new file, namanya siswa tadi ya, .php. Oke, kita ketikkan pembuka PHP, kemudian namespace app controller. Namespace app /controller, kemudian use app model siswa model, use app model siswa model, use app model kurang S ya. Tolong disesuaikan dengan ini ya untuk penulisannya. Jadi kalau kurang S maka silakan tambahkan juga. Jadi usahakan sama agar tidak terjadi error. Kemudian kita buat kelas namanya siswa extend base controller ya. Siswa. Untuk siswa ini samakan dengan nama filenya. Dan extend base controller. Nah, setelah membuat nama kelas, silakan lanjut membuat function. Jadi kita nanti akan memanggil database itu di dalam function index ini. Public function index. Kemudian kita buat ini ya, objek siswa modelnya. Sama dengan new siswa model. Oke, kemudian ambil semua data dari TB siswa tadi yang sudah kita buat di database dengan perintah dengan ini ya, kodenya ya, $all data siswa sama dengan siswa model find all. Kita gunakan fitur find all. Siswa model find all. Oke, kemudian setelah kita ambil semua datanya, kita kembalikan ke view. Kita langsung lempar ke view atau kita kirim ke halaman yang nanti akan diakses oleh si pengguna. Return view. Nah, di sini nama view-nya apa? Kita kasih nama siswa. Jadi nanti kita akan membuat view dengan nama filenya siswa.php. Kemudian kita kirim datanya, data siswa, $all data siswa. Oke. Jadi setelah kita mengambil data tadi di model, kemudian kita kirim kembali ke bagian view, kita kirim beserta data-datanya. Oke, silakan disesuaikan ya kode-kodenya seperti ini. Oke,
selanjutnya kita akan membuat view. Nah, ini kan tadi kita kita lempar ke view siswa kan ya. Sekarang kita membuat file view dengan nama file siswa. Jadi isinya hanya HTML dan juga ini ada perintah for each ya. For each ini untuk menampilkan data yang telah dikirim oleh controller. Jadi data yang dikirim oleh controller ini tadi ya, data siswa yang telah dikirim oleh controller ini tadi dikirim ke view, kemudian ditangkap di sini ya, di for each ini. Ditangkap di sini dan ditampilkan ke halaman websitenya. Kita buat dulu file view-nya di ini ya, folder view, klik kanan, buat file baru, namanya siswa.php. Oke, kita buat tampilannya terlebih dahulu. Kita buat HTML. Seperti biasa ya, ini kita buat HTML-nya untuk tampilan websitenya. Oke, kita kasih title. Ini titelnya apa ini? Oh, kita kasih title CI4 model view controller dan routes. Oke, kalau sudah, kemudian kita buat body tag-nya. Kita buat judul dulu ya. Nah, satu ini fungsi untuk membuat judul atau membuat heading. Kemudian kita buat tabel. Kita buat kolomnya selanjutnya. Nah, ini kita buat tabel ya. Sekarang kita buat kolom dulu. Ini tadi ada nomor induk, kita buat kolom-kolomnya. Untuk kolom-kolomnya silakan samakan dengan yang ada di database ya, nomor induk, nama, tanggal lahir, dan alamat. Jika kolomnya sudah, sekarang kita ambil datanya yang sudah dikirim dari controller tadi, sekarang kita tampilkan di sini. Nah, kita untuk menampilkannya kita pakai fitur for each ya. For each. Nah, kita tadi controller mengirimnya dengan variabel apa, kita lihat. Nah, di sini kan ada, jadi controller mengirim data mahasiswa itu menggunakan nama ini, menggunakan variabel all data siswa. Jadi sekarang di sini for each $all data siswa s $$ siswa. Kemudian kita tutup for each-nya and for each. Betul ya? Ntar saya juga lupa. Oh iya, betul. Oke, kita tampilkan datanya. tr ct. Nah, di sini kita ambil datanya $siswa, nama kolom yang ada di database, nomor induk. Nah,
$siswa ini tadi adalah ini. Kemudian nomor induk ini samakan dengan nama yang ada di database yang di sini ya. Ini kan nomor underscore induk, nama, tanggal underscore lahir, alamat. Jadi ini disamakan untuk penulisannya biar tidak error. Setelah nomor induk, kita ambil juga data yang lainnya, nama, kemudian tanggal lahir, kemudian alamat. Nah, sampai sini sudah selesai. Kita sudah berhasil membuat mengkonfigurasi environment, membuat model, membuat siswa, controller, kemudian membuat view-nya. Sekarang kita coba akses apa yang sudah kita buat ya. Caranya localhost / nama project kita apa, belajar CI4 / public / nama controllernya. Jadi di URL ini adalah kita mengakses controllernya. Jadi, kalau di sini nama controllernya ada siswa, maka kita akses dengan nama siswa. Nah, di sini terjadi error 404 file not found. Kenapa not found? Karena URL ini belum diatur atau dimasukkan ke dalam roots. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di atas tadi. Jadi roots itu adalah bagian yang berfungsi untuk pengalihan URL website agar dapat diakses dengan URL yang kita inginkan. Jadi root ini URL ini tadi belum dimasukkan ke dalam root sehingga controller siswa ini tidak bisa kita akses. Lalu caranya bagaimana? Sekarang kita buka project kita, kemudian kita masuk ke sini sebentar, ke config, folder up config. Nah, di sini ada roots. Mana roots? Root. Nggak ada. Ini routes.php ini. Silakan klik. Kemudian cari file di bawah. Nah, ini roots. Nah, ini kan ada root get / home index. Maka jika kita membuka ini localhost, ini aja, localhost / gini, nah sama ini ya. Jadi gini ya, localhost belajar C4 public / gini, maka ini mengakses control home dengan function index. Nah, sekarang kita kan ingin mengakses controller siswa dengan function index. Oke, sekarang kita buat di sini controller siswa dengan function index. Jadi nanti controller siswa dengan function index ini akan diakses dengan URL apa? URL /siswa. Jika sudah, kita save. Jadi saya jelaskan lagi ya, kita akan mengakses controller siswa dengan file index. Nah, dengan nanti diakses oleh URL siswa. Maka sekarang kita tinggal menambahkan siswa di sini. Oke. Di sini masih ada error di bagian sebentar. Sintak error token sama dengan expiry variable len 11. Oh, ini. Maaf. Mana tadi? 11. Ini lupa ngasih dolar ya. Jangan lupa dolar ya. Jadi ini artinya dolar tabel, dolar per minggu ini adalah variabel. Tadi kurang ini dolar ini aja. Oke, kita save dan kita akses lagi. Nah, data akhirnya sudah muncul, sudah bisa muncul ya. Ini data siswa, nomor induk, nama, tanggal lahir, alamatnya. Ini yang ada di database kita, bisa kalian cek. Ada dua data, nomor induk, nama, tanggal lahir, dan alamat. Jika sudah tampil seperti ini, maka sudah berhasil kita mempraktekkan
apa itu model, apa itu controller, apa itu view, dan apa itu routes. Jadi sampai dengan di sini kita sudah jelas ya fungsi dari masing-masing bagian tadi, mulai dari model, controller, view, dan juga routes. Jadi untuk fungsi routes itu sendiri tadi seperti itu ya. Jadi untuk mendaftarkan URL/siswa ini untuk mengakses controller apa. Nah, jadi kan ini /siswa mengakses controller siswa function index. Kalau ini kita kasih nama lain ya, contoh AAA, maka di sini kita harus mengaksesnya public/AAA. Nah, seperti itu. Jadi itu fungsi dari masing-masing bagian. Mungkin cukup jelas ya. Jika kalian ada pertanyaan, bisa ajukan pertanyaan atau berikan komentar melalui kolom komentar. Nanti insya Allah saya dari Warta Coding Channel akan membalas satu persatu dari komentar kalian. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga membantu kalian yang sedang belajar CodeIgniter 4. Ini merupakan dasar sekali dari CodeIgniter 4. Jadi kalian harus memahami apa itu model, view, dan controller, dan routes. Karena ketika kita membangun sebuah website menggunakan CodeIgniter 4, kita akan mengotak-atik file itu hanya di 4 bagian ini aja, di routes, controller, sama model dan view juga. Jadi itu sementara untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video tutorial selanjutnya. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara membuat grid, bagaimana cara autentikasi di CodeIgniter 4, validasi di CodeIgniter 4, upload file, dan lain-lain. Maka dari itu, yang belum subscribe silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya juga, jangan lupa, agar kalian mendapatkan notifikasi terkait video-video terbaru dari kami. Sekian dari kami, terima kasih.